Halo sobat-sobatku semua, kembali lagi di channel Bahas Film. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Udah ngeluh hari ini? Ingat, hidup terlalu singkat jika digunakan untuk mengeluh. Sekali sih gak apa-apa, hidup gak sebijak itu kok. Daripada mengeluh ria, mending dengerin bacotan gua. Di video kali ini, gua akan membahas sebuah film yang berjudul Don 2, yang merupakan lanjutan dari seri Don yang pertama. Di film ini kita akan diperlihatkan bagaimana kejeniusan Don dalam melakukan aksinya. Setelah menaklukkan Asia, Don ingin memperluas jaringannya sampai ke Eropa. Aksinya bergerak dari Kuala Lumpur hingga Berlin, di mana ia harus menghindar dari penangkapan sampai rencana pembunuhan. Mampukah ia lolos dari semua itu? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja let's play. Scene dimulai setelah kejadian 5 tahun yang lalu, di mana Don berhasil mengelabui polisi dan menjadikannya penguasa bisnis narkoboy di Asia. Dan selanjutnya, Don ingin meluaskan bisnisnya ke Eropa. Tetapi para mafia Eropa merasa khawatir dan terancam dengan hadirnya Don di Eropa. Om botak yang bernama Jimmy Cogan merangkul para mafia dan merencanakan pembunuhan Don. Tapi jangan lupa akan kecerdasan Don. Ia mengetahui rencana ini karena memiliki mata-mata di antara mereka. Scene berpindah, di mana Don sedang berada di Thailand dan akan melakukan transaksi narkoboy dengan seorang yang bernama Jarwan. Namun tiba-tiba, saat sedang berbincang, Don ditodong senjata oleh mereka. Alasannya tidak lain adalah rencana dari Jimmy Cogan agar Don mati dan bisnisnya tidak masuk ke Eropa. Bukan Don namanya jika tidak lihai dan cerdik. Dia berhasil menyerang balik dan melumpuhkan mereka semua. Di kota Kuala Lumpur, terlihat Roma yang sudah bergabung dengan kepolisian sedang berlatih menembak. Di kepolisian, Roma memiliki rekan bernama Arjun yang selalu berusaha merayu dan mendekatinya. Namun, ketika Arjun mengajak Roma makan malam, Roma mendapat telepon dari Malik dan menyuruhnya ke ruangan. Malik berkata, setelah 37 tahun dan menyelesaikan 186 kasus, dia ingin mengundurkan diri dan pensiun. Kemudian, setelah mereka turun lift, Don dengan santainya muncul di depan Malik dan Roma. Mereka yang melihat itu langsung mengeluarkan senjata dan menangkap Don. Di sela-sela itu, Don masih saja merayu Roma dengan mengatakan, "Aku merindukanmu kucing liarku." Saat diinterogasi, Don meminta kekebalan hukum mutlak di semua negara yang menjadikannya buronan. Sebagai gantinya, dia akan mengatakan semua pelanggannya, pemasok, serta semua yang terlibat dalam bisnis itu. Namun, Malik tidak bisa mengabulkan permintaannya dan mengancam hukuman mati akan diberikan kepadanya. Keesokan harinya, Don dibawa ke penjara dan sedikit berbincang dengan Roma, yang mengatakan kepada Don mengapa ia melakukan tindakan ini. Padahal yang kita ketahui, Don ini sulit sekali untuk ditangkap. Don berkata, tadinya ia akan melakukan hal baik dengan memberi mereka informasi, tapi mereka tidak memberinya kesempatan. Kemudian ia berkata, kalau dia menyesali atas perbuatannya. Ketika Don dibawa ke penjara, tahanan lain banyak mengetahui Don, dan mereka menyorakinya, termasuk Fardan, musuh sekaligus mantan rekan bisnisnya. Welcome to hell, Don. Saat Don sedang di toilet, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan akan menyerang Don. Don yang melihat itu dari cermin, langsung sigap menahan serangan tersebut dan balik menghabisinya. Kemudian Don menghampiri Fardan, ia menawarkan persahabatan kepadanya. Fardan yang emosi, kemudian langsung memukul dan menodongkan pisau. Dengan cepat, Don balik menodongnya dan mengatakan kenapa dia memilih penjara ini, padahal dia tahu di sini ada Fardan yang ingin membunuhnya. Lalu Don melepas pisau dan pergi meninggalkannya. Fardan yang penasaran dengan perkataan Don, kemudian memanggilnya. Don berkata, dia ingin mengajak Fardan melarikan diri, tapi ditukar dengan sebuah imbalan yang tidak disebutkan Don. Kemudian Fardan menyetujuinya. Don mengatakan rencananya, di mana 2 hari lagi akan ada pengiriman stok bahan makanan. Fardan harus mengambil sebuah botol yang ada di karung cabai. Kemudian Don mengatakan bahwa mereka harus menunggu hari Sabtu, di mana pengacara Don akan datang untuk mengirim sebuah barang yang akan digunakan oleh mereka. Don yang bertugas sebagai cleaning service mengambil barang yang disembunyikan di dalam toilet. Lalu,
Fardan diminta memasukkan cairan yang ternyata racun ke dalam masakan. Malam harinya, para tahanan merasakan sakit perut karena keracunan, sehingga kondisi penjara menjadi kacau. Kemudian, para petugas rumah sakit datang. Don dan Fardan memanfaatkan situasi ini untuk menyamar sebagai petugas rumah sakit. Mereka berhasil kabur dari penjara menggunakan mobil ambulan. Di tempat lain, Arjun yang berniat menyatakan cinta kepada Roma harus gagal lagi, dikarenakan Roma mendapat telepon yang memberitahu tentang kaburnya Don dan Fardan. Scene berpindah. Don berkata bahwa Boris pernah menitipkan barang di kotak penyimpanan yang berada di Zurich, yang mana kunci kotak itu hanya diberikan kepada Fardan dan Singhania. Don ingin mengetahui letak dari kunci itu, sebagai imbalan dari dia membantu Fardan melarikan diri. Dengan terpaksa, Fardan memberitahunya, yaitu di Bandara Zurich, serta nomor loker dan kombinasi sandinya. Kemudian, mereka langsung terbang ke Zurich untuk mengambil barang tersebut. Di dalam kotak penyimpanan itu, terdapat sebuah berkas dan kotak hitam kecil yang penting dimiliki Don, karena itu adalah sebuah bukti kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Fabian Kohl, yang merupakan presiden sentral Jerman yang mendapatkan jabatan dengan cara kotor, yaitu dengan membunuh James Warden yang seharusnya terpilih sebagai presiden sebenarnya, dan membuat kematiannya seolah-olah itu kecelakaan. Dan yang membantu Fabian Kohl melakukan itu adalah Singhania. Namun, orang suruhan Kohl tidak menyadari bahwa pertemuan itu telah direkam oleh Singhania. Don ingin memanfaatkan bukti ini untuk memeras mereka melalui wakil presiden bank yang bernama Diwan. Diwan adalah seorang yang diutus Fabian Kohl untuk bertemu Singhania. Kemudian Don menjelaskan rencananya, di mana pusat kantor bank sentral Jerman berada di Berlin. Dan bank itu mencetak uang 50 dan 100 euro. Namun, ia tak menginginkan uangnya, melainkan cetakan uang itu, karena tujuan Don adalah ingin menghancurkan pusat mata uangnya. Karena ketika uang lamanya sudah diganti oleh uang baru, saat itu Don akan menjadi seorang miliarder. Di tempat lain, Roma mendapat kabar dari Malik bahwa Don dan Fardan terlihat sedang berada di Jerman. Malik meminta Roma segera pergi ke sana dan menemui direktur intelijen Jerman yang bernama Wetland. Singkat cerita, Roma sampai di acara amal. Dia langsung bertemu dengan Wetland. Kemudian, mereka berbincang dengan sedikit gurauan. Acara amal dimulai dengan memperkenalkan Diwan sebagai tamu kehormatan. Tak lama setelahnya, Ayesha, pacar Don, datang dengan seorang pria. Ayesha langsung menghampiri Diwan untuk mengajaknya berdansa. Sedangkan pria tersebut mengajak Roma untuk berdansa. Di sela-sela berdansa, tanpa disadari Diwan, Ayesha memasukkan ponsel ke saku Diwan. Kemudian Ayesha dan pria itu pergi meninggalkan acara tersebut. Roma baru tersadar jika ada yang aneh dengan pria itu, karena tatapannya mirip dengan seseorang yang dikenalnya. Kemudian Roma dibantu Arjun mencari pria itu. Saat sedang berbincang, ponsel yang ada di saku Diwan berdering, dan panggilan itu datang dari pria itu. Ia meminta Diwan melihat video yang ada di pesan masuk. Diwan segera memeriksanya dan terkejut dengan video yang dikirim pria itu. Pria tersebut juga mengatakan memiliki bukti lain berupa dokumen bank yang menyatakan $1 juta telah ditransfer ke rekening Singhania dan ditandatangani oleh Diwan. Pria itu meminta Diwan untuk masuk ke dalam mobilnya. Roma akhirnya menemukan pria itu dan kemudian mengejarnya. Setelah masuk ke dalam mobil, Diwan kembali terkejut karena ternyata pria itu adalah Don yang memakai topeng. Di dalam perjalanan, Don mengatakan dia ingin informasi mengenai akses gedung DZB dan semua informasi yang sudah dirincikan di dalam ponsel yang diberikan kepadanya. Don hanya memberi waktu 24 jam kepada Diwan. Di sela-sela perbincangan, ternyata Roma dan Arjun mengejar mobil Don. Diwan khawatir jika ia ketahuan sedang bersama Don. Namun Don berkata, Don langsung memacu mobilnya dengan cepat dan aksi kejar-kejaran yang epik terjadi. Mobil Roma menabrak pembatas jalan dan tidak bisa lanjut mengejar Don. Tapi kemudian mereka mengambil mobil masyarakat dan melanjutkan pengejarannya.
Don menurunkan Diwan di sebuah stasiun kereta. Roma dan Arjun menemukan kembali mobil Don dan terjadi aksi kejar-kejaran lagi. Bukan Don namanya jika tidak sulit ditangkap. Don membuat kekacauan sehingga terjadi kecelakaan dan membuat mobil Roma terjebak di antara mobil itu. Lagi dan lagi, Don kembali lolos dari Roma. Singkat cerita, Diwan segera menyampaikan kabar ini kepada Fabian Cole. Fabian yang khawatir menyuruh Diwan untuk menyingkirkan Don. Kemudian, Diwan mendatangi seorang pembunuh bayaran yang bernama Abdul Jabbar. Diwan mengatakan keinginannya agar Jabbar membunuh Don. Jabbar mengatakan jika tarifnya 5 juta euro dan Diwan menyepakatinya. Di tempat lain, Fardan terlihat khawatir karena walau dibantu oleh Diwan, ia merasa itu masih belum cukup. Namun, bukan Don namanya jika tidak berpikir selangkah lebih maju. Don mengatakan dia hanya butuh seorang hacker untuk meretas keamanan di bank tersebut dan orang itu sudah didapatkannya. Keesokan harinya, terlihat seorang pria bersepeda menuju stadion dan menemui Don yang sudah menunggunya di sana. Pria itu bernama Samir. Selain jago meretas, Samir juga merupakan penggemar dari Don. Kemudian Don menawarinya pekerjaan untuk meretas sebuah sistem keamanan bank. Samir menolak pekerjaan itu. Mendengar penolakan Samir, Don mengingatkan atas perbuatan ilegal Samir yang meretas bursa saham Tokyo. Samir menyangkal hal itu dan berkata, jika tidak ada bukti, maka dia tidak bisa dinyatakan bersalah. Don tersenyum mendengar perkataan Samir. Lalu berkata bahwa Samir telah berhenti selama 3 tahun dari aksinya. Don mempertanyakan alasannya. Samir menjelaskan alasannya karena dia telah berjanji kepada istrinya untuk tidak melakukan perbuatan ilegal lagi. Don tersenyum dan kembali mengingatkan perkataan Samir, yaitu jika tidak ada bukti maka tidak bisa dinyatakan bersalah kan? Pulang dari pertemuan itu, Samir langsung menemui istrinya dan memberi kabar gembira bahwa dia telah mendapat pekerjaan baru. Samir terpaksa berbohong mengenai pekerjaannya. Di tempat lain, Roma meneliti apa saja yang dilakukan Don selama pengejaran kemarin. Roma menemukan bahwa Don menurunkan seseorang di sebuah daerah. Arjun berkata dia akan segera mengusutnya untuk menemukan saksi mata. Kemudian scene berlanjut. Setelah 24 jam, Don kembali menelpon Diwan untuk meminta informasi yang diinginkan dan memintanya bertemu dengannya besok jam 8 pagi di gereja katedral. Ternyata saat menerima telepon, Diwan sedang bersama Jabbar dan berniat mengeksekusi Don besok. Keesokan paginya, Diwan sudah berada di lokasi yang diminta Don bersama Jabbar yang mengawasinya dari kejauhan. Diwan mendapat panggilan dari Don untuk menaiki sebuah bis pariwisata yang akan berhenti di depannya dan naik ke dek atas. Selanjutnya, Diwan memberi sebuah kaset yang berisi informasi yang dibutuhkan oleh Don dan menjelaskan secara detail mengenai sistem keamanan tempat penyimpanan alat pencetak uang itu. Setelah itu, Don menyuruh Diwan untuk tinggal di hotel yang telah ditunjuk Don dan diminta menunggu panggilan selanjutnya dari Don. Setelah Don turun, Jabbar serta anak buahnya langsung mengikuti kemana Don pergi. Don menyadari kalau ada sekelompok orang yang mengincarnya. Don membuat strategi dengan menaiki lift sehingga anak buah Jabbar harus memakan waktu lama karena harus melewati tangga. Don yang telah sampai di atas, ia langsung terjun menggunakan pengait ke bawah. Don yang tidak terima langsung membalasnya. Setelah itu Don berkata, jika dia telah mengawasi Jabbar dari pertama kali Diwan menghampirinya dan memberi penawaran kepada Jabbar untuk bergabung bersamanya. Sebagai gantinya, dia akan membayar Jabbar 3 kali lipat lebih banyak dari yang diberikan Diwan. Di sisi lain, penyidikan yang dilakukan Arjun membuahkan hasil. Dia menemukan saksi mata yang melihat Don menurunkan seseorang. Kemudian scene berpindah. Fardan merasa keberatan dengan keputusan Don mengajak Jabbar bergabung ke dalam tim. Namun, Don berkata kalau tujuannya adalah dia akan menggunakan Jabbar sebagai tumbal proyek untuk keluar dari gedung di Zibi. Diwan yang sedang menunggu kabar dari Jabbar kemudian mendapatkan telepon darinya. Diwan terkejut karena yang berbicara adalah Don. Don marah karena Diwan memberinya kaset kosong. Karena ketakutan, akhirnya Diwan bersedia memberi semua informasi.
Don menyuruhnya untuk membuka pintu. Kemudian pacar Don masuk, menyamar sebagai pelayan kamar, dan Diwan memberi kaset itu kepadanya. Don berkata, sebagai hukuman, Diwan harus melakukan hal lain untuknya, dan akan menghubunginya kembali. Di tempat lain, Roma seperti pernah melihat orang yang ada di sketsa wajah itu. Kemudian, dia teringat bahwa orang itu hadir di acara amal sebagai tamu kehormatan dan bernama Diwan. Cerita berlanjut. Setelah Samir memeriksa semua file yang diberikan Diwan, Samir menjelaskan bahwa dia bisa mengendalikan semua sistem keamanan yang ada di gedung tersebut, kecuali satu, yaitu pada lemari besi bawah tanahnya. Karena sistem keamanannya terpisah dari komputer utama dan sumber listriknya sangat jauh dari lokasi itu. Samir juga menjelaskan alur sistem keamanan yang ada di bank tersebut. Setelah masuk ke dalam, titik keamanan pertama yang akan dilewati adalah logam detektor dan CCTV yang ada di lobi. Kemudian, pintu selanjutnya hanya bisa dibuka menggunakan kata sandi. Lalu ada penjaga gerbang yang memegang kunci di pintu selanjutnya. Rintangan yang sebenarnya adalah pintu utama lemari besi tempat cetakan uang itu disimpan. Jika ada prosedur darurat, maka akan mengunci pintunya dan menghancurkan pengendalinya. Kemudian Samir berkata, jika meledakkan pintu itu, gas kimia akan keluar setelahnya. Siapapun yang menghirup gas kimia tersebut, maka dipastikan akan pingsan selama 12 jam. Di bagian dalam lemari besi juga terpasang sistem keamanan yang akan aktif walau hanya sedikit tekanan. Samir memberitahu Don untuk berhati-hati saat berada di dalam sana. Kemudian setelah itu, mereka semua langsung menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan. Mereka harus menyiapkan mobil yang mirip seperti yang dimiliki di ZB, membeli senjata dan bom, mencuri sidik jari yang dimiliki oleh Dr. Schneider. Dan sepertinya Don menyiapkan sebuah rencana lain setelah melihat pakaian selam dan tabung oksigen. Lalu pacar Don mengirim sebuah paket untuk bank di ZB. Setelah itu, mereka menyiapkan mobil pemadam kebakaran yang mereka perbaiki dari mobil pemadam yang sudah tidak digunakan. Dan semua peralatan sudah lengkap dan siap. Kemudian, Jabar merasa khawatir dan dia bertanya kepada Don, bagaimana cara mereka keluar dari gedung bank di ZB. Don menjelaskan, mereka keluar dari bawah tanah dan Ayesha akan menjemputnya dengan mobil van. Kemudian Don kembali menghubungi Diwan untuk bertemu besok. Ternyata, Fardan mengatakan fakta yang sebenarnya bahwa Jabar akan ditumbalkan. Jabar yang mendengar itu marah. Fardan menahannya dan mengajaknya kerjasama untuk menghabisi Don setelah semua misi diselesaikan. Di tempat lain, Malik dan Roma masih terus melakukan penyelidikan tentang Diwan dan merasa belum puas dengan apa yang didapat. Malik menyuruhnya mengatur pertemuan dengannya. Diwan sudah berada di lokasi yang diinginkan Don. Kemudian mendapat telepon yang mengatakan bahwa dia harus pergi ke DZB dan menunggu panggilan selanjutnya dari Don. Setelah itu, mereka semua bersiap sesuai dengan arahan yang telah diberikan dan kemudian berangkat menuju DZB. Samir pergi duluan bersama anak buah Jabar. Setelah sampai, Samir langsung membuka laptopnya dan dengan mudah meretas sistem keamanan DZB. Ternyata, tanpa disadari oleh Diwan, Don berada di dalam bagasi mobilnya. Sebelum keluar dari bagasi, Don meminta Samir meretas kamera CCTV. Kemudian Don masuk ke dalam gedung. Terlihat, Jabar dan anak buahnya berangkat menggunakan mobil pemadam. Fardan telah berada di lobi gedung. Namun, Fardan mendapat informasi dari Samir untuk tidak menengok ke belakang, karena Malik dan Roma berada di belakangnya. Thank you very much. Untungnya Fardan berhasil lolos. Kedatangan Roma dan Malik adalah untuk bertemu dengan Diwan. Sedangkan Fardan bertemu dengan Dr. Schneider. Di dalam ruangan Dr. Schneider, Fardan harus mendengarkan presentasi yang membuat ia bosan dan ngantuk. Di sisi lain, Don terus berjalan menuju tempat yang sudah ia tentukan untuk memasang bom rakitan di jalur lift gedung di ZB. Semua menunggu Don meledakkan bom yang telah ia pasang. Ketika waktunya telah tiba, bom diledakkan oleh Don yang membuat seisi gedung di ZB menjadi kacau dan panik. Roma dan Malik yang telah keluar gedung ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama setelah ledakan itu, Jabar dan timnya tiba dengan menggunakan mobil pemadam dan membawa tas yang sebenarnya di dalamnya berisi senjata api. Setelah Jabar dan timnya masuk, Samir menutup rapat pintu masuk. Jabar menyuruh timnya pergi ke tempat masing-masing yang sudah ditentukan.
Mereka mengumpulkan orang-orang di satu tempat untuk dijadikan sandera dan memasang bom di tiap-tiap pintu masuk. Jabar dan timnya berjalan menuju gerbang pertama dan membereskan semua rintangan. Open the gate. Jabar kemudian memberi perintah untuk memindahkan semua sandera ke dalam sebuah ruangan. Terlihat di luar gedung, polisi dan wartawan mulai berdatangan. Kemudian Don meminta Samir untuk mematikan lampu yang terlalu terang. Setelah itu, Don menghubungi Malik dan meminta berbicara dengan Roma. Sembari menggoda Roma, Don memintanya untuk menarik mundur semua pasukan, atau dia akan melakukan ledakan lainnya. He's bluffing. Don membuktikan keseriusannya. Ia mengatakan 30 detik lagi mobil pemadam itu akan meledak. Terjadi kepanikan di sana. Sembari tetap menggoda Roma, Don mengancam jika ada yang berani mengganggunya, maka ia akan kembali meledakkan bom lainnya. Kemudian, Don berkoordinasi dengan Vardan dan Jabar tentang kesiapan rencana selanjutnya. Setelah semua siap, mereka akan meledakkan pintu lemari besi dan memakai masker anti gas. Setelah pintu diledakkan, gas kimia keluar. Gas itu bisa membuat orang pingsan selama 12 jam. Gas kimia tersebut akan aktif kembali dalam 3 menit. Selanjutnya, Don masuk ke dalam lemari dengan cara merayap di atas. Saat sedang mengambil cetakan, tiba-tiba ada batu yang jatuh dan alarm keamanan aktif. Namun Don berhasil keluar dan mendapat semua cetakan itu. Saat Vardan meninggalkan Don, ternyata ia menghubungi Samir dan memiliki rencana lain. Ketika ingin pergi, Don ditodong pistol oleh Vardan dan meminta cetakan itu diberikan kepadanya. Ingat, bukan Don namanya kalau tidak bisa keluar dari situasi seperti ini. Jabar yang sudah tidak tahan mengungkapkan keinginan untuk membunuh Don. Namun, dengan santai Don berkata, silakan saja membunuhnya. Mereka semua tidak ada yang tahu cara keluar gedung ini. Karena rencana yang dia jelaskan hanyalah tipuan belaka. Dan ternyata, informasi yang diberikan Samir kalau ia tidak bisa mengendalikan pasokan listrik ke lemari besi adalah bohong. Kemudian lampu di sana mati, dan Don berhasil lolos. Apa yang dilakukan Samir dilihat oleh anak buah Jabar dan mereka berdua adu jotos, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Samir. Vardan memerintahkan timnya untuk segera mencari Don. Sedangkan Don sekarang berada di sebuah ruangan mencari paket yang waktu itu dikirim oleh Ayesha. Ternyata paket itu berisi pakaian selam. Selanjutnya, Don berjalan ke ruang bawah tanah dan berenang menuju saluran bawah air. Saluran itu mengarah keluar gedung di Zibi. Namun, tanpa diketahui oleh Don, ternyata Samir menghubungi polisi dan melaporkan posisi Don. Ketika Don telah berhasil keluar dan bertemu dengan Samir, tiba-tiba Malik, Roma, serta polisi lainnya datang. Don tidak bisa berkutik dan terpaksa menyerah. Akhirnya, Don ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Setelah itu, Malik mendapat panggilan yang berasal dari Vardan. Ia mengatakan akan membunuh para sandera jika helikopter tidak disiapkan dalam waktu 2 jam. Mereka membuktikannya dengan melakukan tembakan ke udara yang membuat para sandera ketakutan. Roma menanyakan beberapa hal kepada Samir, seperti bagaimana cara Don keluar. Samir menjawab, dia tidak tahu. Alhasil, Roma dan Malik terpaksa bertanya langsung kepada Don. Malik bertanya kepada Don di mana cetakan yang telah dicurinya. Don menjawab bahwa cetakan itu ada bersama Vardan. Lalu, ketika Don ditanya bagaimana cara ia keluar gedung itu, Don meminta negosiasi dengan Diwan. Akhirnya, kesepakatan antara Diwan dan Don terjadi. Diwan menjanjikan kekebalan hukum atas segala tuduhan kepada Don. Dan sebagai gantinya, Don akan membantu menjinakkan bom, membebaskan para sandera, mengembalikan cetakan uang, dan memberi kaset yang berisi data penting untuk mengakhiri perdagangan narkoboy di Eropa dan Asia. Selanjutnya, mereka semua bersiap untuk masuk ke dalam gedung. Meski Arjun melarang Roma ikut, Roma tidak memperdulikannya. Setelah itu, mereka bergerak. Don menunjukkan jalan masuknya melalui saluran air. 1 bom berhasil mereka jinakan. Kemudian, di pintu selanjutnya, ketika Roma ingin membuka pintu, Don melarangnya. Karena ruangan itu diawasi oleh CCTV yang dikendalikan oleh anak buah Jabar. Ternyata, Don telah menyiapkan bom di sana. Dan kemudian, Don meledakkan bom itu.
Jabar yang mendengar ledakan tersebut meminta timnya melaporkan keadaan di setiap posisi. Namun, di ruangan pengawas CCTV, Jabar tidak mendapat jawaban. Fardan berkata jika itu pasti perbuatan Don, dan Jabar langsung menyuruh timnya untuk segera membunuh Don. Di sisi lain, ketika bom lain ingin dijinakkan, tiba-tiba tim dari Jabar menemukan posisi tim Don, dan langsung terjadi baku tembak di antara mereka. Sayangnya, tangan Don harus terluka karena terkena serempetan peluru. Setelah itu, Jabar kembali memeriksa keadaan timnya dan tidak menemukan jawaban apapun. Fardan menyuruh Jabar untuk meledakkan semua bom yang tersisa. Namun ternyata, semua bom telah dijinakkan oleh Don. Fardan yang kesal menyuruh Jabar mengambil salah satu sandera dan kembali menghubungi Malik agar helikopter disiapkan dalam waktu 5 menit. Karena mendengar percakapan itu, Don meminta Fardan agar melepaskan wanita itu. Sebagai gantinya, Don akan datang ke sana. Don melarang Roma untuk ikut dengannya. Namun, Roma tetap bersikeras ingin ikut. Setelah mereka sampai di sana, Fardan meminta Don dan Roma meletakkan senjata dan melepas rompi anti pelurunya. Kemudian, Fardan meminta Roma untuk membunuh Don. Namun, Roma hanya bisa terdiam dan menatap Don. Fardan menyadari adanya benih-benih cinta di antara mereka. Karena itu, Fardan kembali berkata, jika dalam hitungan ketiga Roma tidak menembak Don, maka peluru itu akan melesat di tubuh Roma. Sampai hitungan ketiga, Roma tetap terdiam dan akhirnya Jabar menembak perut Roma. Kemudian Don membaringkan tubuh Roma sambil menatap wajahnya. Lagi dan lagi, bukan Don namanya kalau tidak bisa keluar dari situasi ini. Dia meledakkan bom yang ada di tasnya dan terjadi pertarungan antara mereka. Fardan dan Jabar sangat kesulitan bertarung dengan Don. Alhasil, Don berhasil membuat Fardan pingsan dan membunuh Jabar dengan serangan tepat di lehernya. Kemudian Don mengkonfirmasi kepada Malik tentang keadaan Fardan dan Jabar. Lalu, Don berkata, jika cetakan dan sandranya ingin diberikan, maka surat kekebalan hukumnya harus sudah disiapkan. Dan yang membawa semua itu haruslah Samir. Kemudian Samir bersama satu orang polisi masuk ke dalam untuk memberi surat kekebalan hukum Don. Don mengancam akan membunuh Samir. Namun, Samir malah menantang ancaman itu. Kemudian, Don membawa Roma yang terluka keluar dari gedung itu. Don masih harus ditahan sampai Malik selesai memeriksa kasetnya. Diwan meminta membawa cetakan itu untuk mengecek kerusakannya. Lalu ketika Malik memeriksa kasetnya, ia dikejutkan dengan video Diwan bersama Singhania yang sengaja dimasukkan oleh Don dalam kaset itu. Keesokan harinya, saat Diwan sedang mengendarai mobil, tiba-tiba mobilnya meledak yang mengakibatkan dirinya tewas bersama dengan hancurnya cetakan uang tersebut. Di tempat lain, Interpol menangkap orang-orang yang terlibat dalam bisnis narkoboy, termasuk Jimmy Coogan dan lainnya. Fabian Cole juga ditangkap atas apa yang telah dia lakukan. Sementara, Fardan kembali ke penjara. Sekarang urusan Don hanya satu, yaitu Samir. Samir yang sedang berada di rumahnya, mendapat sebuah kiriman paket dari Don. Tak lama, Don menghubungi Samir, yang mengatakan bahwa ia telah mengirim sebuah hadiah kepadanya. Kemudian, scene berpindah. Don terlihat sedang mengendarai sepeda motornya di atas jembatan dan menghampiri Ayesha yang sudah menunggunya di sana. Dan ternyata, Samir juga ada di sana. Ternyata, semua yang terjadi ini adalah tipuan dan memang direncanakan oleh mereka berdua. Masih ingat, jika Samir adalah penggemar berat Don, jadi tidak mungkin jika ia mengkhianatinya. Hal itu direncanakan ketika pertemuan awal mereka. Don sengaja meminta kepada Samir untuk menyerahkannya kepada polisi. Don juga memberikan kaset yang berisi data penting untuk ia masukkan ke dalam tas yang akan diambil oleh polisi. Selanjutnya, ternyata mereka telah menduplikat cetakan uang itu dan tanpa disadari Fardan, cetakan uang yang asli ternyata masih ada di dalam tas yang dibawa Don. Don meletakkan cetakan uang itu di paket yang sudah Don siapkan untuk dikirim ke alamat Samir. Semua orang mengira cetakan uang itu hancur dalam ledakan mobil Diwan. Padahal cetakan uang yang asli ada pada Don.
Karena Don juga yang memasang bom pada mobil Diwan. Sekarang semua musuh Don sudah mati dan dipenjara. Bahkan polisi sudah tidak memiliki tuduhan kepada Don karena surat kekebalan hukum yang ia miliki. Setelah itu Don kembali berkata, एक बात हमेशा याद रखना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। dan film pun selesai. Gimana filmnya? Jalan cerita yang cerdik dan menarik, membuat kita memutar otak, perpaduan yang luar biasa sih. Adegan aksinya diramu dengan intens dan ditutup dengan adegan aksi seru yang tiada henti. Rekomendasi sih ini untuk menghabiskan akhir pekan lu. Oke, sekian video kali ini. Tekan like apabila menyukai video ini. Tekan share dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. And see you next video.